Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama kami di Cikebang hari ini. Kita di sini ingin membuat konten yang agak berisi. Ini kontennya sedikit berisi karena memang harus dan penting untuk kita sampaikan. Bersama saya Debiarkan dan teman saya Sansan Sansan. dan saya Nyandang Tom Haye. Dan di samping kita ada dua koki, Egisom dan Enji Jeruji. Akhir-akhir ini kita sering menemukan banyak kejadian di atas gunung yang kurang mengenakan ya. Iya. Itu diakibatkan karena memang disebut dengan bukan pendaki FOMO ya. Karena memang banyak konten creator di gunung. Mungkin itu yang menginfluence orang-orang untuk ikut mendaki. Dari situ mungkin banyak orang yang ingin melihat view indahnya saja. Iya, kebanyakan para influencer tuh hanya yang senang-senangnya doang gitu. Nggak ditampilin yang kesulitannya lah, apanya gitu. Iya benar. Padahal di balik kesenangan itu kan banyak kesulitan. Ya nama juga influencer kan ya, yang mana dia ingin menampilkan satu keindahannya saja Untuk menarik perhatian. ya. Kemudian ditambah media seperti film-film menampilkan gunung pun itu banyak horornya. Padahal kan ketakutan yang nyata di depan mata itu ketakutan yang sifatnya nyata di depan mata. Bukan hal gaib maksudnya. Seperti kedinginan, nonton disebutnya kedinginan, hipotermia. Itu mungkin diakibatkan karena kekurang persiapan dan kurang riset mungkin dari pendaki tersebut. Mungkin itu yang menyebabkan banyak kejadian seperti itu. Jadi setidaknya kita tuh harus, kita juga istilahnya pendaki FOMO lah ya. Ya, jujur emang. Tapi Anda mah tidak. Karena jauh sebelum saya juga dia udah ke atap Jabar. Udah berapa tahun tuh? Nah, jadi gini, setidaknya kita tuh punya 6 kemampuan lah. Ya. Kalau mau ke gunung gitu. Yang pertama itu kemampuan teknis. Oh, berarti satu kemampuan teknis. Contohnya itu kemampuan dalam mendirikan tenda, masak di dalam nesting. Kan itu berbeda ya. Tenda, masak nesting, terus ya berbau dengan perlengkapan lah. Oh ya, logistik. Secara teknis ya. Itu satu. Kemudian itu ada kemampuan fisik. Oh ya, fisik. Nah, itu juga penting tuh. Kita tuh harus tahu kekurangan dan kelebihan fisik kita. Oh iya. Harus, kalau misalkan kurang berarti harus latihan dulu. Ya, misalkan salah satu contohnya ya, kemampuan fisik. Kita sebelum mendaki kan setiap bangun pagi modal berak dulu. Nah, kita harus tahu nih, apakah kita sembelit, apa jarang modal atau sering tiap hari. Kalau saya kan sembelit sama si Nyandang nih. Jadi walaupun makan banyak nih di pagi hari misalnya di base camp, kalau kita paksakan untuk modal atau berak, tetap aja nggak bisa. Tetapi teman kita ini wajib. Bahkan 2 kali anjir. Bangun tidur, pup. Habis makan di base camp, pup. Nah, itu salah satu juga. Selain itu, jogging itu perlu. Fisik lah, stamina, meningkatkan vitalitas. Selain itu apalagi kemudian kemampuan kemanusiaan. Jadi disarankan tuh kalau mendaki gunung tuh berkelompok lah. Kecuali kalau emang udah expert baru boleh solo gitu kan. Oh iya, solo trip boleh ya. Kalau kita kan berkelompok, kemampuan kemanusiaan itu contohnya kayak kita tuh harus peduli gitu ke teman sesama anggota gitu. Misalkan ada yang ketinggalan kita tungguin dulu. Kalau ada yang kelelahan kita istirahat dulu gitu. Saling mengerti lah, peduli terhadap sesama. Paham. Itulah teman. Iya, mengerti. Karena kejadian kemarin pun yang
anak 16 tahun yang ibaratnya mengalami kejadian yang tidak mengenakan lah ya di atas gunung Selamat itu karena ditinggal kan? Ditinggal. Dia buru-buru ngejar. Nah, itu kemampuan kemanusiaan juga kemampuan kemanusiaan itu sangat penting ternyata. Jangan disepelekan persahabatan itu. Kalau bisa kita naik tuh kita bersahabat dulu. Kalau kita bersahabat di gunung kan kayak terlalu cepat lah ya. Kalau kita bangun persahabatan dulu, baru naik gunung enak. Kita sudah tahu karakter masing-masing. Misalkan si Nyandang, ketersinggungannya tuh pada hal apa sih? Saya pada hal apa sih? Kita udah mengerti. Jangan sampai di atas gunung cekcok, jadi gak enak, tidak bisa menikmati view. Amit-amit kejadian yang di Selamat itu terjadi. Jangan sampai lah ya. Itu baru 3. Kemudian ada kemampuan yang keempat, kemampuan terhadap lingkungan. Contohnya? Jadi kita harus tahu dulu nih, sebelum nanjak lah kita harus riset dulu lah ya. Kayak kontur tanahnya seperti apa. Iya benar. Terus ketinggiannya, kemiringannya gimana, apa yang perlu dibutuhin sesuai lingkungannya gitu. Iya. Contohnya kita aja ya contohnya kemarin kita ke Guntur. Harusnya memakai geyser ya, biar gak nyangkut-nyangkut tuh pasir. Jadi Sandi kan sebelum kita melakukan pendakian, otomatis riset kecil-kecilan dulu tuh, kontur treknya seperti apa, kemudian ada gak sih logistik yang untuk tambahan, terus kita tuh harus pakai outfit yang seperti apa sih yang cocok, begitu salah satunya ya. Karena kontur di Guntur kemarin kan berpasir tuh, jadi nyorolok nyeredetate. Ketika kita naik 1 langkah mundur 2 langkah, jadi capek, terus berpengaruh juga tuh ke fisik, otomatis berpengaruh juga ke ketahanan kemanusiaan tadi. Wah pokoknya saling berkaitan. Dan juga jangan buang sampah sembarangan tuh, itu juga termasuk lingkungan kan. Oh iya benar. Sadar lingkungan juga. Kalau kitanya udah sampah gimana? Iya. Kalau kitanya udah sampah masyarakat. Masa sampah membawa sampah? Juga jangan memetik edelweiss, jangan tuh. Oh iya, benar. Pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan lah. Jangan membawa apapun kecuali foto dan kenangan manis. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Terbaik. Istilah-istilah adventure udah mengerti Nyandang. Itu yang keempat. Yang kelima. Kemudian ada kemampuan finansial. Nah, itu juga penting. Contohnya, kita juga kan harus memiliki alat yang memadai lah. Ya. Jadi gitu kan harus beli, atau kalau misalkan belum mampu beli gitu. Paling cuman mendaki itu kayak jarang-jarang lah itu bisa nyewa gitu. Oh, jadi ada penyewaan. Iya. Somstore. Itu lebih baik daripada memaksakan dengan alat yang kurang memadai, kurang kompeten, bukan kompeten apa ya? Kurang bagus lah, kurang proper, iya. Karena membahayakan juga. Kita tidak tahu kondisi di atas gunung seperti apa. Jadi kemudian transportasinya, finansial, biaya gitu. Jadi kalau bisa dibiasakanlah kemampuan finansial ini. Kita bikin ininya tabelnya dulu, kita bedah dulu ya. Bikin RAB-nya. Bikin gitu. RAB untuk pendakian. Kita mendaki itu mau transportasi motor, pesawat, bus, terus kita membutuhkan budget. Cari info dulu harganya berapa. Benar, untuk registrasi segala macam. Kemudian membeli logistik. Terus yang paling penting juga dari hal finansial ini pembayaran masing-masing. Kadang-kadang kan ini sering terjadi. Teman saya juga cerita. Jadi dia tuh kayak kalau mendaki nih pakai rokok, misalkan rokok ya, pakai duit lu dulu deh, nanti diganti pas di bawah mah, pas ditagih, ya elah, hal-hal seperti itu, ya elah, 25.000 doang. Iya, karena hal-hal menyepelekan itu nanti ditumpuk jadi lumayan. Jadi persahabatan takutnya jadi kecot atau apalah.
agak renggang seperti itu. Jadi kalau bisa uang yang kita keluarkan itu benar-benar dicatat. Nanti dibedah lah keluar berapa, si ini keluar berapa. Karena untuk menghindari kekecatan itu. Sensitif lah kalau masalah. Benar, finansial itu hal yang sensitif. Dan membiasakan kita juga jadi rapih, detail. Jadi kita bisa membandingkan nih ke Gunung Ciremai. Kayak kita kan Ciremai keluar berapa. Jadi kedepannya bisa mengestimasikan biaya. Itu sih tujuan utamanya. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Tentang finansial? Cukup. Cukup ya. Yang Ini waktu mengkat waktu. cukup. Yang terakhir yang keenam? itu ada kemampuan dalam memanage kebutuhan dan waktu. Oh, kemampuan manajerial. Contohnya? Kayak kita tuh yang dibutuhin tuh apa aja, terus waktunya. Misalkan dari pos ini ke pos ini jaraknya tuh waktunya tuh berapa? Iya. Sesuai kebutuhan lah. Jadi Estimasi. Benar-benar. Walaupun kita misalkan baru pertama naik gunung tersebut, kita bisa riset kecil-kecilan nih. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 tuh memakan berapa waktu sih? Kita harus bawa perbekalan untuk di jalan tuh yang kayak gimana sih? Itu juga penting. Iya, kemudian apa? Ini tuh misalkan dari pos segini ke pos ini tuh jangan sampai kemalaman gitu. Jadi kita harus bisa mengatur waktunya. Benar-benar. Itu istirahat tujuannya. berapa menit. Gitu. Jangan sampai terlalu terlena, terlalu santai, malah membahayakan kita. Kemalaman di trek, nanti ada macan kumbang yang ikut di tenda kan ngeri. Iya. Contohnya sih kemarin kita di Guntur. Kita ada estimasi di base camp tuh jam 12 tuh udah di puncak. Iya, estimasi. Estimasinya. Iya. Nah, kita juga jangan menyepelekan trek ternyata. Guntur mah cuma estimasi 4 jam gitu cukup. Padahal treknya wadidaw. Sang kemiringannya ekstrim, konturnya berpasir. Jadi estimasi ya molor sedikit lah. Bayangkan kalau kita terlalu kesorean, kemalaman. Jadi timeline ataupun rundown-nya jadi berantakan. Jadwal makan berantakan dan jadwal sare segala macam lah. Terus apa lagi? Itu mungkin 6 yang kita ketahui ya. Itu sumbernya dari mana? Nah, lihat ada percakapan lah biasa bersari sama ada temannya gitu. Oh iya dari Ada 4, cuman ada melihat komen baca komenan ada tambahannya. ada tambahannya. Oh berarti. Nah, kalian juga kalau melihat influencer traveler lah, kalau bisa yang emang udah yang sering kayak kita rekomendasikan saja lah kayak Jawin, Firsa Besari, Purki kayak gitulah. Jangan yang influencer FOMO juga demi AdSense dan lain. Bukan gak boleh, tapi ini demi keselamatan gitu. Karena keselamatan nomor 1. Iya, sholat nomor utama. Sebelum satu kan utama. Iya, utama dulu baru. Sama-sama penting. Semoga kita membuat ini bukan menggurui, tapi ini buat pengingat pengingat buat kita dan mungkin yang akan mendaki lah ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau mulai mendaki gitu, terus gak punya temen gitu, mending ikut OT dulu. Bener OT. Dulu. Orang tua apa? Open trip. Open trip. Akhirnya orang tua. Bener sih orang tua. Iya benar. Terus dari pengalaman ikut OT itu, jadi kita tahu yang dibutuhin itu apa aja gitu. Cari dulu pengalamannya lah. Iya, Cari dulu pengalamannya. Semoga bareng ke temen yang udah pernah. Gitu. Iya. Jadi kita tahu lah apa yang dibutuhin. Iya. Jangan langsung tiba-tiba, gua fisiknya kuat nih, sering nge-gym. Gua tidak takut apapun, gua suka tantangan. Tapi mentalnya. Mentalnya. Oh itu mental juga. Ya penting mental juga, penting juga. Tiba-tiba, solo trip lah. Ngedown gitu. Ternyata itu tidak dibenarkan begitu ya. Karena kan di gunung juga kadang minimal 3 orang gitu ya. Iya benar. Jadi yang solo tuh yang benar-benar yang udah expert lah. Iya, semoga kita dengan membuat video semacam ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah.
khususnya untuk kita dan untuk semua warga di dunia ya. Kalangan pendaki. Iya. Karena emang perihal pendakian ini memang bikin orang lain ini apa namanya? Iri gitu. Misalkan kan saya bikin story tentang pendakian, langsung nanya-nanya, ajakin dong. View-nya kan indah banget. Indah banget tuh. Nah, hal-hal gitu tuh. Sedangkan kita kan emang ingin memposting menunjukkan yang indah-indah gitu. Yang tidak indahnya tidak terekam. Harus ditekankan lagi kalau mendaki gunung itu salah satu olahraga yang ekstrim lah. Oh iya benar. Benar, itu masuk ke dalam olahraga cabang olahraga ekstrim. Iya, jadi mendaki gunung itu bukan main catur ya. Kalau main catur kan lu duduk doang. Ini kan mendaki. Iya. Harus trekking, bawa keril berat gitu kan. Iya, benar. Mungkin kalau kalian ada tambahan untuk kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan basic mungkin bisa diinformasikan juga ya ke kita. Nanti kita bikin video next ke 100. Langsung ke 100. Oke, mungkin kata-kata dulu sebelum kita akhiri ya. Terbentur kita sudah di Guntur. Itu kan buat video yang kemarin. Oh, buat video yang kemarin. Ini beda ya. Ya, kalau mungkin tentang keselamatan ya. Keselamatan itu yang utama. Keselamatan itu yang utama. Mental itu mengikuti, persahabatan juga jangan disepelekan, mungkin itu ya. Kalau dari saya. Dari Sansan Enggak ada. nanti di bio fisik ya. Isu persahabatan itu juga penting. Iya. Sangat penting persahabatan. Iya, kita juga ini tag video di atas gunung Himalaya. Suara apa itu? Karena emang bagus Di belakang layar ada yang masak. Iya, kita mungkin bisa sorot sedikit. Itu aja. Oh, nanti kita gabungin ya. Oke, mungkin segitu, ini sudah lapar saya. Sudah haus. Bicara ada berapa menit ini? Iya, jangan lupa sholat, jangan lupa mendaki dengan selamat, berangkat bareng, di jalan bareng, pulang bareng. Iya, begitu. Hilang siapa doang. Dan jangan sampai hilang. Iya. Hilang bareng. Iya. Ya, terakhir, semoga pendakian kita menjadi pendakian yang mabrur dan kita happy lah, tidak ada penyesalan gitu ya. Oke. Kemarin gimana ya? Happy? Kemarin happy sih. Sangat happy ya. Sangat happy. Dengan view yang cantik. Iya. Yo, dikasih view cantik ya. View cantik. Kita disebut pendaki cantik karena berhasil mendaki di view cantik. Oke. See you. Selamat CHI. Oke, thank you. Bye bye. Wassalam.